sejarahnya. Oke, sebelum Indonesia merdeka, sebelum bahasa persatuan kita bahasa Indonesia, ya, orang di Nusantara ini memakai bahasa Melayu, ya, kebanyakan sebagai bahasa sehari-hari perdagangan, gitu. Nah, pada saat penginjil Hindia Belanda datang bawa kitab suci bahasa Belanda, mereka ingin menyebarkan ajaran Kristen kan. Tapi orang di Indonesia, di Nusantara kan nggak ngerti bahasa Belanda. Jadi mereka minta bantuan Muslim yang bisa bahasa Belanda gitu. Orang Kristen kan belum ada pada saat itu kan. Yang ada Muslim yang bisa bahasa Belanda, diminta bantuan mereka. Ya, ada dua nama yang teman-teman bisa catat. Ini nama penting. Yang pertama Abdul Qadir Munsi, yang kedua adalah Encik Mas Sohor. Mereka dan timnya yang Muslim itu membantu si penginjil Hindia Belanda ini. Jadilah terjemahan-terjemahan bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu rendah. Nah, di dalam terjemahan mereka itulah ya kemasukan istilah-istilah Islam. Ada masjid, Ka'bah, insya Allah, Allahu Akbar, terus nama Isa, Maryam, Ibrahim, dan yang lain-lain, termasuk nama Tuhan Islam Allah ditulis Allah sama mereka. Jadi itu nama Tuhannya Islam itu yang ditulis. Nah, pada saat ya 1928 Sumpah Pemuda, ternyata yang dicanangkan sebagai bahasa persatuan bukan Melayu kan, bahasa Indonesia. Di dalam undang-undang dasar kita bahasa persatuan ditulis bahasa Indonesia 1945 nih. Maka perlu ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu siapa? Saya belum lahir. Kalau saya sudah lahir, ceritanya nggak kayak begini gitu loh. Ini teman-teman LAI itu yang sudah ada, terus ada catatan notarisnya membentuk yayasan. Tadinya pertama-tama tuh mencetak doang, tapi lama-lama menerjemahkan juga. Diterjemahkan yang Melayu itu ke dalam bahasa Indonesia. Pada saat itu belum ada kamus. Biasanya suatu negara kamus resminya itu datang belakangan. Itu wajar. Yang penting negaranya dulu ada. Ya, yang penting aturan-aturan yang lain dulu ada gitu. Supaya istilahnya tuh tertata gitu, masyarakatnya ini. Hukumnya itu ada yang lain, tapi hukum atau aturan untuk bahasa itu datangnya belakangan. Itu wajar. Nah, di dalam republik kita ya, kamus resmi itu baru ada 1989. Ya, itu kamus ya. Kalau grammarnya EYD itu sejak 1974. Jadi kalau saya nih ya, jadi penerjemah LAI, yang penting ada dulu, ya kan, dari tidak ada jadi ada nih ke dalam bahasa Indonesia. Salah-salah nggak apa-apa. Kalau misalnya di situ ditulis Allah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada dulu gitu. Orang mau baca, yang penting ada dulu. Itu mah wajar itu. Nah, begitu ada EYD disesuaikan, harus itu ditarik gitu, di recall, diganti sama yang baru. Begitu ada KBBI, ya nggak sesuai ditarik, dikasih terjemahan yang lebih baik. Itu kalau saya yang menerjemahkan, karena saya taat sama aturan. Nah, kalau orang taat sama aturan, nggak mungkin ya isi terjemahannya berbeda sama isi naskah, nggak mungkin gitu loh ya. Tapi kalau dia sewenang-wenang, ya saya garis bawah ini, sewenang-wenang membuat kamus sendiri, lalu klaim tulisannya bahasa Indonesia, nah itu yang bermasalah. Nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi ditulis terjemahan bahasa Indonesia, hancur ya.
Ya, apa Yesusnya itu Yesus Muslim.